few moments later. Perang Baratayuda. Perang Baratayuda terjadi selama 18 hari dengan jumlah orang yang ikut serta dalam peperangan tersebut diperkirakan mencapai 5 juta orang. Dalam peperangan tersebut pasukan Pandawa dipimpin oleh Yudhistira, sementara di pihak Kurawa dipimpin oleh Duryudana. Selama perang kedua, belah pihak menggunakan strategi dan siasat terbaik untuk mengalahkan lawannya. Pihak Pandawa yang secara jumlah kalah dengan Kurawa tak sedikit pun gentar. Pandawa di bawah juru strategi Prabu Kresna menggunakan siasat perang yang efektif dalam merusak pertahanan lawan. Hal inilah yang membuat pihak Kurawa ketar-ketir. Untuk menahan gempuran dari pihak Pandawa, berbagai strategi perang dipasang oleh pihak Kurawa. Selain itu, pihak Kurawa juga memasang sosok-sosok sakti sebagai panglima perang dengan harapan dapat memenangkan perang tersebut. Namun sayangnya sosok-sosok sakti yang dipasang pihak Kurawa selalu saja gugur. Melihat kematian sosok-sosok sakti yang menjadi andalan mereka dalam peperangan tentu membuat Kurawa tidak hanya berpangku tangan. Lokasi Perang Baratayuda. Perang Baratayuda terjadi di sebuah padang luas yang dinamakan Padang Kurukshetra. Bagi keyakinan sebagian orang Jawa, tempat ini dianggap sebagai tempat penyucian di mana semua orang harus menerima karma atas segala yang telah diperbuatannya. Ada banyak sekali sosok-sosok baik yang gugur di Kurukshetra karena kesalahan yang telah diperbuatannya di masa lalu. Sebagai contoh, Resi Bisma yang merupakan kakek dari Pandawa dan Kurawa menemui Aja yang telah lama dilantikannya di Kurukshetra. Adapun kesalahan yang dibuat Resi Bisma adalah ketika ia masih muda, secara tidak sengaja dirinya membunuh Dewi Amba yang begitu mencintainya. Sebenarnya Bisma sendiri juga jatuh hati kepada Dewi Amba, namun Bisma sudah berjanji untuk tidak menikah sepanjang hayatnya. Merasa sakit hati karena dibunuh lelaki yang disukainya, Dewi Amba bersumpah bahwa jika dirinya dilahirkan lagi maka ia sendiri yang akan membunuh Bisma. Dewi Amba yang menitis menjadi Sri Kandi telah tahu bahwa dirinya seorang yang mampu mengalahkan Bisma. Maka saat mendapat kesempatan ia pun segera menghujani Bisma dengan anak panahnya. Di sisi lain Bisma sudah merasa lelah dengan kehidupan. Saat tahu ada titisan Dewi Amba yang melepaskan anak panah kepadanya, Bisma bukannya menghindar tetapi malah menyambutnya seraya melespakan seluruh kesaktiannya. Maka saat itu gugurlah Resi Bisma oleh anak panah dari titisan perempuan yang pernah dicintainya. Penyebab Perang Baratayuda. Baik dalam pewayangan versi Mahabharata dari India dan versi Mahabharata Jawa, terdapat persamaan besar ringkasan cerita Perang Baratayuda. Perang Baratayuda merupakan puncak persilihan yang terjadi antara keturunan Pandu dengan keturunan Destarata. Pandawa merasa berhak atas tahta Hastinapura karena Pandu ayahnya pernah menduduki tahta Hastinapura. Sementara Kurawa juga merasa punya hak yang lebih besar karena Destarata merupakan saudara tua dari Pandu. Destarata meski putra sulung dari Begawan Abiyasa tidak terpilih menjadi penguasa Hastina karena terlahir dalam keadaan buta. Perselisihan yang terjadi antara Kurawa dan Pandawa sebenarnya terjadi sejak sangat lama, bahkan semenjak Kurawa dan Pandawa lahir ke dunia. Perselisihan yang terjadi antara Kurawa dan Pandawa sebenarnya terjadi sejak sangat lama, bahkan semenjak Kurawa dan Pandawa lahir ke dunia. Perselisihan ini bermula ketika Pandu Dewanda berhasil memenangkan sejumlah sayembara yang membuatnya dianugerahi 3 orang putri cantik yang bernama Dewi Kunti, Dewi Madrim, dan Dewi Gendari. Pada saat itu Pandu merasa iba dengan kondisi kakaknya, makanya Pandu kemudian memberikan Dewi Gendari kepada kakaknya.
Keputusan Pandu ini rupanya membawa malapetaka besar di kemudian hari. Dewi Gendari yang merasa terhina dan tidak terima dengan keputusan Pandu bersumpah bahwa seluruh keturunannya akan selalu bermusuhan dengan keturunan dari Pandu. Di sisi lain, perang Baratayuda juga terjadi akibat hasutan dari Patih Sangkuni yang ingin menuntut balas atas kematian keluarga dan kehancuran kerajaannya. Selain itu, Sangkuni juga merasa terhina ketika Pandu memberikan Gendari, adiknya, kepada Destarata yang buta. Pada waktu itu sebenarnya Sangkuni berharap agar adiknya menjadi istri dari seorang raja yang bertahta di Hastinapura. Namun keinginan ini berujung terwujud karena Pandu lebih memilih memberikan adiknya kepada Destarata. Semenjak saat itu Sangkuni yang dihinggapi api dendam berusaha dengan cara apapun agar keponakannya dapat menduduki tahta Hastinapura.